Pada video kali ini kami akan membahas ekspresi genetik. Selamat menyaksikan! Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Materi singkat. Definisi biokimia modern dari sebuah gen bahkan lebih tepat. Gen merupakan semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir, yang dapat berupa polipeptida atau RNA, dengan fungsi struktural atau katalitik. DNA juga mengandung segmen atau urutan lain yang memiliki fungsi pengaturan atau regulasi. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, dan sel eukariotik. Kromatin ialah kompleks yang terdiri dari serat yang mengandung protein dan DNA di dalam massa yang kira-kiranya sama, bersama dengan sejumlah kecil RNA. Kode genetik didefinisikan sebagai hubungan antara urutan nukleotida dalam DNA atau transkrip RNA-nya dan merupakan urutan asam amino di dalam protein. Setiap asam amino ditentukan oleh satu atau lebih triplet nukleotida atau kodon di dalam DNA. Selama translasi, mRNA bertindak sebagai salinan kerja gen, di mana kodon untuk setiap asam amino dalam protein telah ditranskripsi dari DNA ke mRNA. Adapun bahan atau sampel yang digunakan ialah 1. Gambar mengenai ekspresi genetik, 2. Handphone, dan ketiga aplikasi capcut. Prosedur proyek. 1. Mencari sumber materi tentang ekspresi genetik pada makhluk hidup. Kedua, mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai ekspresi genetik pada makhluk hidup. Ketiga, melakukan perekaman mengenai penjelasan materi ekspresi genetik pada makhluk hidup. Dan yang terakhir, melakukan pengeditan hasil rekaman mengenai materi yang telah direkam. Pembahasan materi. Gen. Gen adalah urutan DNA yang berisi informasi genetik yang mengkode sintesis protein dan RNA. Gen berfungsi sebagai unit hereditas yang menentukan berbagai karakteristik individu. Dalam biologi modern, gen didefinisikan sebagai segmen DNA yang mengandung instruksi untuk membentuk suatu produk biologis, baik berupa protein struktural, enzim, maupun RNA non-coding seperti RNA dan rRNA. Struktur gen. 1. Promotor, yaitu urutan DNA yang menjadi tempat pengikatan RNA polimerase untuk memulai transkripsi. 2. Ekson, yaitu segmen DNA yang mengkode protein. 3. Intron, yaitu segmen DNA yang tidak mengkode protein dan akan dipotong dalam proses splicing RNA. 4. Terminator, yaitu urutan DNA yang menandai akhir transkripsi. Jenis-jenis gen. 1. Gen struktural, yaitu mengkode protein yang berperan dalam struktur dan fungsi sel. 2. Gen regulator, yaitu mengontrol ekspresi gen lain seperti gen yang mengkode faktor transkripsi. 3. Gen mitokondria, yaitu gen yang berada di DNA mitokondria dan berperan dalam produksi energi. Kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdiri dari DNA dan protein histon yang membawa informasi genetik. Pada organisme eukariotik, kromosom berada dalam inti sel, sedangkan pada prokariota, DNA tersusun dalam nukleosid tanpa membran inti. Struktur kromosom. 1. Kromatin, yaitu bentuk DNA yang masih longgar sebelum sel membelah. 2. Sentromer, yaitu bagian tengah kromosom yang menghubungkan dua kromatid dan menjadi titik perlekatan mikrotubulus saat mitosis dan meiosis. 3. Telomer, yaitu ujung kromosom yang melindungi DNA dari degradasi. Jenis kromosom pada manusia. 1. Autosom atau kromosom non-seks, yaitu 22 pasang kromosom yang mengatur sifat-sifat umum tubuh. 2. Gonosom atau kromosom seksual, yaitu kromosom X dan Y yang menentukan jenis kelamin.
Kode genetik. Kode genetik adalah sistem yang digunakan oleh sel untuk menerjemahkan informasi genetik dalam DNA dan RNA menjadi protein. Ciri-ciri kode genetik yaitu 1. Universal, yaitu berlaku pada semua organisme. 2. Redundan atau degenerasi kode, yaitu satu asam amino bisa dikodekan oleh lebih dari satu kodon. 3. Tidak bertumpang tindih, yaitu setiap kodon dibaca secara berurutan tanpa jeda. Berikut ini adalah tabel kodon genetik. D. Transkripsi sintesis RNA dari DNA. Transkripsi ini adalah proses sintesis RNA berdasarkan urutan DNA template. Tahapan transkripsi 1. Inisiasi. RNA polimerase menempel pada promotor DNA dan membuka untai DNA. 2. Elongasi, yaitu RNA polimerase menyusun untai RNA menggunakan nukleotida komplementer, di mana adenin menjadi urasil dan timin, menjadi adenin dan sitosin, menjadi guanin, guanin menjadi sitosin. Ketiga, terminasi, di mana RNA polimerase mencapai sekuens terminator dan melepaskan RNA hasil transkripsi. Hasil transkripsi yang pertama itu ada mRNA atau messenger RNA yang membawa informasi genetik ke ribosom. Kemudian tRNA yaitu transfer RNA yang membantu membawa asam amino selama translasi. Yang ketiga, RNA atau ribosomal RNA menyusun ribosom yang berperan dalam sintesis protein. E. Translasi atau sintesis protein dari RNA. Translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik dalam mRNA menjadi protein. Tahap translasi yaitu pertama ada inisiasi, ribosom yang menempel pada mRNA di kodon start. Ada adenin, urasil, dan juga guanin. Kedua, elongasi, di mana tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon mRNA membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga, terminasi. Ketika ribosom mencapai kodon stop, sintesis protein berakhir. Komponen translasi yang pertama ada mRNA, di mana template yang membawa kode genetik. Yang kedua, tRNA, di mana berfungsi mengangkut asam amino ke ribosom. Kemudian fungsi ribosom sebagai tempat sintesis protein. Yang keempat, asam amino sebagai unit penyusun protein. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan sebelumnya, yang pertama, gen adalah unit hereditas yang mengkode sintesis protein dan RNA. Yang kedua, kromosom membawa informasi genetik dan tersusun atas DNA serta protein histon. Yang ketiga, kode genetik menerjemahkan informasi DNA menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi. Transkripsi menghasilkan mRNA yang akan digunakan dalam sintesis protein di ribosom. 5. Translasi adalah proses penerjemahan kodon mRNA menjadi rantai polipeptida yang akan membentuk protein fungsional. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami Mary,